Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani dengan NIM di 04120180. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang kelembagaan dalam masyarakat maritim. Dan video ini saya buat dikhususkan untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan sosial budaya maritim yang diberikan oleh Bapak Ahmad Ismail. Langsung saja, yang pertama mengenai tentang konsep desa maritim. Nah, wilayah pesisir sendiri memiliki sumber daya yang melimpah. Namun, pada saat ini masih terjadi ketimpangan pembangunan di antara daerah-daerah yang berada di dataran tinggi dan juga di dataran rendah seperti para daerah-daerah pesisir. Nah, pembangunan di daerah-daerah pesisir terlihat bahwa penataannya masih kurang terintegrasi sehingga perlu diperhatikan lebih. Penataan wilayah ini dilihat dari kesiapan daerah pesisir dalam mengatasi potensi bencana. Wilayah pesisir memiliki potensi bencana lebih besar dari daerah darat, sehingga perlu penataan yang dapat memberikan keamanan dan kesiapan untuk mengantisipasi bencana yang terjadi kapanpun. Potensi sumber daya ini bisa menjadi daya tarik yang besar bagi wilayah pesisir. Pengelolaan maupun penataan wilayah pesisir sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan pengetahuan maupun pengarahan. Pengetahuan dan pengarahan bisa dari banyak sektor seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi yang ikut mendorong untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir. Disinilah bagaimana saling keterkaitan antara konsep desa maritim dengan kelembagaan yang akan saya jelaskan berikutnya. Konsep kelembagaan, pengertian. Nah, ada beberapa pengertian yang sempat saya temukan. Yang pertama itu mengenai tentang kelembagaan pada studi sosiologi. Kelembagaan pada studi sosiologi dapat juga disamaartikan dengan pranata. Kemudian, dalam aspek bidang bahasa Inggris, kelembagaan disebut juga sebagai institution atau kalau dikembalikan ke bahasa Indonesia disebut dengan institusi. Yang ketiga, dari sudut pandang studi antropologi sosial budaya, kelembagaan dikaitkan dengan unsur-unsur kebudayaan. Dan yang terakhir itu mengenai tentang pengertian secara umum. Pengertian secara umum, kelembagaan berarti kesatuan dari unsur-unsur organisasi, norma aturan, dan bidang-bidang kegiatan tertentu diwadahi dan diaturnya dalam suatu masyarakat atau segmen-segmen masyarakat. Hingga saat ini, terdapat 4 kelembagaan tradisional yang masih bertahan. Yang pertama itu tentang mengenai kelembagaan ekonomi, kelembagaan kekerabatan, kelembagaan agama dan kepercayaan, serta yang terakhir itu kelembagaan politik. Kelembagaan ekonomi sendiri merupakan suatu lembaga ekonomi atau entitas yang menerima, mendapatkan, dan mengelola keuangan yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, perseorangan, ataupun yayasan. Contoh dari kelembagaan ekonomi ini sendiri ialah seperti yang paling umum, yaitu tentang koperasi, ada juga badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu tentang kelembagaan kekerabatan. Kelembagaan kekerabatan dapat diartikan sebagai kelembagaan yang mengait tentang bagaimana hubungan antara orang-orang yang menjalankan kelembagaan tersebut. Yang ketiga itu tentang kelembagaan agama dan kepercayaan. Kelembagaan agama dan kepercayaan sendiri, yang pertama itu kelembagaan agama adalah salah satu jenis lembaga sosial yang beroperasi di sebuah wilayah negara, dan lembaga agama ini diperlukan untuk mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan masyarakat, baik itu dari agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan agama lainnya. Nah, contohnya sendiri seperti MUI atau Majelis Ulama Indonesia, PGI atau Persatuan Gereja Indonesia, dan untuk agama Kristen, dan untuk agama Hindu ada
Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan masih banyak lagi kelembagaan-kelembagaan agama yang lain yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu kelembagaan politik. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik, pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu. Nah, hal ini sering sebagai pemimpin dalam satu bidang masyarakat tertentu yang dikatakan sebagai lembaga demokrasi. Contoh dari lembaga politik sendiri yaitu contohnya DPR, DPD, DPD, Bawaslu, dan masih banyak lagi. Setiap kelembagaan merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur organisasi atau kelompok, sistem norma aturan, dan tindakan terpola. Nah, di sini bagaimana kelembagaan dijelaskan merupakan suatu gabungan dari beberapa unsur organisasi atau kelompok yang di dalamnya diatur dengan norma-norma atau aturan, serta tindakannya itu terpola, mengacu terhadap norma dan aturan yang berlaku pada suatu wilayah atau dalam organisasi itu sendiri atau dalam kelembagaan itu sendiri. Keempat kelembagaan yang masih bertahan tersebut saling terkait secara ketat dan fungsional, membentuk suatu kesatuan kelembagaan kebaharian yang utuh. Nah, 4 kelembagaan yang sebelumnya telah saya jelaskan memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Contohnya saja seperti kelembagaan politik yang mana pasti akan tetap berkoneksi dengan kelembagaan ekonomi, yang mana kelembagaan politik akan memberikan sebuah peraturan-peraturan khusus atau tertentu yang dapat diterapkan pada kelembagaan-kelembagaan lainnya. Begitupun untuk kelembagaan agama dan kelembagaan kekerabatan. Kelembagaan ekonomi. Komponen-komponen organisasi produksi itu meliputi ship captain crew atau community nelayan dan pelayar yang berbahasa Inggris. Berikutnya ada shipper bemanning dari Belanda. Ini mungkin julukan untuk orang yang berniaga atau melakukan kegiatan ekonomi di daerah maritim. Untuk di daerah Jawa sendiri disebut sebagai juragan atau pandega. Untuk di wilayah Bugis sendiri disebut ponggawa atau sawi. Dan serta untuk komponen organisasi lainnya yaitu pembagian kerja, status, dan peranan. Berikutnya ada norma aturan ekonomi. Pertama ada hak dan kewajiban. Hak-hak apa saja dan kewajiban-kewajiban apa saja yang perlu dilakukan selama melakukan aktivitas ekonomi. Kedua ada tata cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi. Bagaimana suatu produk diproduksi, disebarkan, dan juga digunakan oleh para konsumen. Tata cara pengkreditan, aturan bagi hasil, aturan pinjam-meminjam, tolong-menolong dalam kelompok, kekompakan, kerajinan, kepatuhan, kedisiplinan, loyalitas, kerukunan, tanggung jawab, dan saling mempercayai. Berikutnya ada pola tindakan atau praktik ekonomi. Yang pertama yaitu berangkat ke dan pulang dari lokasi penangkapan. Sebelumnya pola dan tindakan atau praktik ekonomi ini memuat bagaimana aktivitas, bagaimana sebuah proses berekonomi dilakukan atau berlangsung. Selanjutnya ada mengoperasikan berbagai tipe-tipe alat tangkap, memperbaiki perahu, mesin, dan alat-alat produksi, mengelola hasil tangkapan, bagi hasil pendapatan, penjatahan dan konsumsi hasil pendapatan, dan lain-lain. Berikutnya itu tentang keterkaitan kelembagaan ekonomi dengan kelembagaan lainnya. Yang pertama itu tentang kelembagaan ekonomi banyak terarahkan dan dikerahkan oleh kelembagaan lainnya, jadi kelembagaan ekonomi itu tidak otonom atau berdiri sendiri. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kalau misalnya kelembagaan ekonomi banyak diatur dalam hal aturan dan norma yang mana berkaitan dengan kelembagaan agama, bagaimana prosedur pelaksanaan suatu kelembagaan ekonomi juga berkaitan dengan kelembagaan politik dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam penyediaan anak buah atau anggota kelompok, direkrut dari anggota kerabat, teman, orang sekampung, dan lain-lain.
kembali lagi kepada kelembagaan kekerabatan yang mana tujuannya di sini untuk membangun koneksi, membangun relasi agar kegiatan kelembagaan ekonomi dapat berlangsung atau terlaksana dengan baik dan minim dari hambatan. Yang ketiga itu diberlakukan sistem kepemimpinan dalam pengelolaan aktivitas atau usaha ekonomi. Yang keempat atau yang terakhir, sistem ekonomi banyak dipengaruhi oleh sistem keyakinan dan ritual keagamaan dan kepercayaan. Seperti misalnya yang masih terjadi di wilayah Indonesia sendiri, bagaimana orang-orang, khususnya orang-orang pesisir yang masih jauh dari teknologi, masih menjunjung tinggi nilai-nilai kemistisan, di mana sebagai contoh harus memberikan sesajen ke laut, mengirimkan ke laut, atau hal-hal sebagainya serupa. Jika merujuk kepada nilai-nilai agama, mungkin hal tersebut tidak benar, tapi di sini kita harus menghormati bagaimana budaya dan tradisi dari orang-orang tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.